Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Hari ini saya akan sampaikan beberapa informasi awal tentang Pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Nah, kami ini ada 9 orang, tapi ada satu berhalangan karena masih ada di luar kota. Jadi kalau dilihat sekarang hanya 8 yang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa masa tugas pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang ini yang dengan masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 telah dibentuk panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 berdasarkan keputusan Presiden nomor 63/P tahun 2024 tanggal kemarin 30 Mei 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua merangkap anggota saya sendiri Muhammad Yusuf Ateh. Wakil ketua merangkap anggota ini Pak Arya Satria, Pak Arif Satria, Prof Arif Satria. Anggota Bapak Ivan Yustia Vandana, ini ketua KPK, ketua PPATK. Ibu Nawal Nelly, ini beliau di Deputi BUMN. Ahmad Erani Yustika, ini yang beliau sekarang masih ada tugas dengan Pak Wapres di Aceh, jadi tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Y. Ambek Paramarta, mana sebelah mana? Beliau ini di Kumham. Bapak Profesor Elwi Daniel, beliau ini guru besar di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Bapak Rizky Sriwibowo, beliau ini. Dan terakhir Saudara Taufik Rahman, ini ahli hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Airlangga. Jadi kami inilah yang bersembilan mendapat tugas untuk menjadi Pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Kami panitia seleksi mempunyai tugas berdasarkan undang-undang. Pertama, mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, melakukan pendaftaran calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, mengumumkan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk nanti mendapatkan tanggapan masyarakat. Yang keempat, menentukan nama calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 2 kali jumlah pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti ada 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas yang nanti diserahkan kepada Bapak Presiden yang akan disampaikan kepada DPR. Yang kelima, melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami juga ingin sampaikan bahwa pengumuman
pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 akan dimuat pada media cetak nantinya, media elektronik, laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Go ID dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Seknek Go ID sejak tanggal 4 sampai dengan 25 Juni 2024. Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Informasi lainnya adalah bahwa panitia seleksi nanti tentu saja akan mengundang seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029. Informasi lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui media cetak, media elektronik, laman resmi KPK dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan pada hari ini karena kami baru saja bertemu tadi dengan teman-teman semua. Ini baru ada beberapa kami baru perkenalan karena baru sama-sama baru tahu. Jadi kami sudah rapat tadi yang pertama untuk menyampaikan hal-hal pokok tentang tanggal pendaftaran dan lain-lainnya, persyaratan yang nanti juga masih terus kami lakukan untuk segera diumumkan di laman dan media, laman resmi KPK dan laman resmi Sekretariat Negara. Ada lagi teman-teman yang media, silakan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Berapa ini? 1-2 aja ya, sampaikan nama dan ininya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada pesan khusus dari Pak Jokowi terkait standar capim KPK dan Dewas KPK yang akan nanti diseleksi? Lalu yang kedua, buruk. Ada kepercayaan publik pada KPK ini sedang menurun. Nah, KPK ini seperti apa ya? Saya pikir ini harus dijelaskan pada publik supaya kita apa. Lalu yang ketiga, 5 tahun lalu saat Pansel memberikan banyak masukan terhadap salah satunya tuh soal itu di mana banyak publik yang menyuruh, tapi kemudian beliau terpilih sampai akhirnya jadi ketua KPK dan kita saat pemerasan di Polda Metro saat menjabat ketua KPK. Bagaimana menyikapi masukan-masukan yang akan muncul pada berjalan dan apakah nantinya Pansel akan berani mencoba? Ya, terima kasih. Kami baru saja mendapat juga Pepres tadi dari sekretariat, jadi kami ini berlapan juga baru ketemu dan belum bertemu dengan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden tentu belum berikan arahan, cuma memang ada pesan yang disampaikan. Tentu kita akan cari pimpinan KPK yang pertama tentu punya integritas tinggi dan sebagainya. Nanti masih akan dirumuskan kembali dengan mendengar masukan-masukan dari publik. Yang kedua, standarnya sama tadi. Nanti kami ini baru pertama kali ini, baru melihat nanti tugasnya apa dan sebagainya. Tapi dalam jadwal yang nanti akan kami bahas, kita akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari media-media, kemudian dari para akademisi, para ormas, LSM dan sebagainya ya, termasuk penggiat-penggiat anti korupsi dan sebagainya. Insya Allah kami menyadari tidak mudah dan beban yang ini cukup besar sekali karena kondisinya seperti ini dan harapan masyarakat tentu besar sekali kepada Pansel untuk memilih pimpinan KPK yang bisa katakanlah memperbaiki keadaan sekarang menjadi lebih baik, dan insya Allah kami akan banyak sekali nanti berkonsultasi, menerima masukan publik dengan sebaik-baiknya. Kita tolong beri waktu aja kepada kami, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Ya, ada tambahan? Cukup ya, siapa? Dari kumparan.com. Mungkin tadi masih menyambung sedikit ya Pak, belum sempat terjawab.
Pansel Capim KPK 2019 itu kan dikritik habis-habisan juga ya, karena apa yang akan dilakukan Pansel tahun ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa, karena tadi kan mungkin belum ada penegasan ya jawaban dari Bapak. Kemudian juga yang kedua ini juga Pansel ini kan mungkin terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi terus terang memang baru saja kami membuat profil ya, masih beberapa. Ini baru pertama ya, kami aja baru kenal dengan Pak Prof Arif, Pak Daniel. Tapi ada beberapa rencana kami untuk membuat profil kira-kira pimpinan apa yang cocok dengan sebagai pimpinan dan dewas. Dan benar bahwa dewas ini baru pertama kali. Ini semua tantangan juga bagi kami. Cuma yang ingin kami bisa pastikan bahwa kami bersembilan ini datang dengan komitmen tinggi ya, niat yang baik untuk bisa upaya untuk memilih yang terbaik pimpinan dan dewas KPK. Dan karena itu kami tentu saja tidak bisa juga bekerja hanya dengan 9 ini. Kami mohon masukan-masukan juga dari berbagai pihak juga, adik-adik semua silakan memberi masukan. Insya Allah kami akan mendengar setiap masukan-masukan yang menurut kami bisa membantu kami untuk membangun pimpinan dan dewas KPK yang diharapkan oleh masyarakat semua.